Sampai Isa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita terima. Apapun yang kita alami harus kita terima. Dan kalau ingin hidupnya nikmat, barokah, syarat mutlaknya adalah pandai bersyukur. Para jamaah tentu sudah pada hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, apapun dan berapapun nikmat yang kalian dapat pasti akan ditambah dan terus ditambah oleh Allah. Makin nikmat, makin bahagia, namanya jadi barokah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, tolong jamaahnya diem, dan yang kipas-kipas jangan kenceng-kenceng karena keleknya mudah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apapun dan berapapun nikmat yang didapat, kalau nggak disyukuri malah kufur, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Pilihan hidup cuma dua, ke depan hidup bisa musibah. Kira-kira yang hadir di sini pengen hidupnya ke depan musibah apa barokah? Barokah. Yakin semuanya pengen barokah? Yakin. Oke. Kehidupan yang tambah nikmat, tambah membahagiakan, itu namanya barokah. Semuanya nggak ingin kalau nikmat yang didapat akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Nggak ingin kalau nikmat yang didapat itu berubah menjadi musibah. Memang hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, ayo semuanya ikut nyaut barokah gitu. Barokah. Sip. Dinteni nyaute ra nyaut-nyaut. Urung dikongkon kakasem. Nyaut nggih? Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang lek mangap aja ombo-ombo. Abahmu lo tekan kene. Keluarga yang paling tentrem, bahagia itu ya keluarga yang anak-anak yang paling membahagiakan orang tua itu ya anak-anak yang masyarakat yang baik itu ya masyarakat yang pekerjaan yang paling keren bergengsi itu ya pekerjaan yang jabatan yang paling tinggi paling mulia itu ya jabatan yang rezeki yang paling menenteramkan dan membahagiakan adalah rezeki yang duit yang paling nikmat, manfaat dan membahagiakan ya duit yang Yang terakhir ini perlu saya jelaskan karena banyak yang salah paham. Duit barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi duit barokah itu banyak maslahahnya, banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi barokah itu banyak maslahahnya, banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Nggak punya duit barokah, kalau nggak membawa kebaikan, nggak masalah, nggak manfaat, ya nggak ada gunanya rasa-rasanya. Misalnya ini, misalnya punya duit 300.000 dolar Hongkong. Banyak apa enggak itu? Banyak. Nek ukuranmu ya wis akeh.
Soalnya sampean kan jarang nyekel duit langsung sakmene. Oke, misalnya pegang duit banyak 300.000 dolar Hongkong, tapi nggak membawa maslahah, nggak membawa manfaat, nggak membawa kebaikan, rasa-rasanya nggak ada guna. Coba duitnya banyak 300.000 itu loh, pegang duit 300.000 dolar, tapi maaf keluarganya berantakan. Coba anaknya yang laki-laki kena narkoba, keranjingan slot judi online, suami katut wedoan. Coba misal loh, ini misal nih, percuma duit banyak, mending duit gak begitu banyak tapi hatinya ayem, uripe tentrem, keluarga bahagia. Halo? Gini apa mboten? Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak 300.000 dolar tapi keluarganya nggak tentrem. Ayo, sama punya duit cuma 3 juta dolar tapi keluarganya tentrem, pilih mana? Ya berarti masih normal. Maka sekali lagi, duit barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nominalnya, tapi banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong ya, jangan ngomong sendiri biar saya ngajinya tertib. Karena lagi ceramah, kalau banyak jamaah yang rame itu konsentrasi bisa terganggu. Lagian sound di sini kan nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia saya ngomong pelan-pelan, ini suaranya udah lantang, sealun-alun krungu kabeh. Dan mic-nya nggak harus saya plok. Meskipun jarak mic-nya jauh segini. Ini kalau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia maaf ya, saya ngomong jarak mic-nya setengah meter lah, itu masih jelik dari luar. Lah kalau di sini ngomong harus sambil ngemut mic. Kalau nggak saya tempelin di sini nggak bisa keras. Lah udah sesi pagi tadi 2 jam lebih, terus sekarang jamaahnya kalau rame, lah saya nggak bakalan kuat ceramah nanti. Mohon kesadarannya. Saya tahu kok ramenya bukan karena apa bikin kisruh gaduh, enggak. Ramenya itu karena saking senengnya ketemu idola. Yang sebelah sini itu deh, apa lu gak belum noleh mrene blas. Oke, sekarang saya noleh ke situ. Nah, silakan dipuas-puasin. Karena habis ini aku nggak syuting lihat. Iya ya, nanti sekali tak tengokin. Sebelah sini juga ya sayang ya. Oke, ya makanya jangan rame. Oke, para jamaah rahimakumullah. Jadi kalau bicara soal barokah, barokah itulah yang bikin hidup bahagia. Dan bahagia itu ukurannya bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah rasa. Bahagia satuannya bukan materi, tapi satuan bahagia itu adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang hartanya berlimpah, kekayaannya luar biasa, tapi hidupnya nggak bahagia. Kira-kira ada apa enggak? Yang bilang banyak itu jelas menghibur diri.
Yang berhak bahagia bukan hanya orang yang banyak harta. Buktinya itu, orang miskin kayak sampean, maaf ya kalau tersinggung. Andaikan sampean nggak miskin, pasti sudah ongkang-ongkang kaki di rumah. Makanya kalau saya bilang miskin ya jangan tersinggung lah. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Oke? Bahagia bukan hanya miliknya orang kaya. Miliknya Kumian juga bisa. Bahagia ini gak cuma wong suge-suge. Wong sing melarat-melarat yo sampeyan ngene iki yo berhak bahagia. Loh. Andaikan yang bisa bahagia itu cuma orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin gak bisa bahagia, berarti Allah gak adil. Siapa yang menentukan kaya miskin? Allah. Siapa yang mengatur kehidupan orang ini ditakdir kaya, orang ini ditakdir miskin? Allah. Nah kalau yang bisa bahagia hanya yang kaya saja, sedang yang miskin gak bisa bahagia, berarti Allah gak adil dong. Kan? Banyak kok orang kaya gak bahagia, banyak kok orang miskin bahagia. Contohnya yang hadir di sini bahagia, nyatanya nggak kelihatan gurat-gurat kesedihan di wajahnya, nggak ada sama sekali. Saya yakin yang hadir di sini semua bahagia. Tuh, jangan disangka di gedung mewah dia dari. Loh, ada gini maksud saya. Waktu muda seusia sampean itu seakan menderita, capek, kerja keras, banting tulang, peras keringat demi membiayai anak-anaknya mondok di pesantren. Ada yang kuliah, begitu tua, begitu sepuh, dia merasa bahagia karena melihat anak-anaknya sukses dan anak-anaknya berbakti, anak-anaknya membanggakan orang tua, gak rugi, lek biayai, itu bahagia di masa tua. Ya Allah, lanjut. Bahkan bahagia bukan hanya milik orang yang sehat saja, orang sakit juga berhak bahagia. Dipikir orang sakit gak bisa bahagia apa? Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Dikasih sakit tapi dia bahagia. Kenapa? Hatinya merasa damai, tentram, merasa dekat dengan Allah. Ketika dikasih sakit, dia banyak berdoa, dia banyak berzikir. Padahal nalika waras lambene lecek. Dikai ceramah yang ngoceh dhewe kaya kaya. Ayo. Kudu ireng. Oke, kudu ireng. Ngoceh, ngerasani abai. Oh, begitu dikasih sakit, ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Lek waras lambene dremine. Hampir ketemu kanca nyelatu, ketemu kanca nyelatu ngomel. Enten mboten sing ngoten. Ayo kudu menang. Ayo kudu menang. Begitu dikasih sakit, dia jadi banyak berzikir, dia jadi dekat sama Allah. Artinya dia merasa damai, mendapatkan bahagia pada sakit yang dia derita. Saya pernah cerita, ada seorang pemuda sakit lumayan parah.